Halo semuanya, perkenalkan saya Firsta Yufi Amarta Putri, biasa dipanggil Via, Putri Indonesia Jawa Timur 2025. Saya adalah seorang wanita biasa dari Kabupaten Banyuwangi, yang mana itu ada di ujung timur Pulau Jawa, near to Bali juga. Dan sebelumnya memang saya aktif di beberapa kegiatan, mulai dari organisasi, kemudian juga lomba-lomba duta wisata, dan saya juga seorang model dulunya. Dan di Duta Wisata saya termasuk yang cukup aktif karena mengikuti Jebeng Tulik Banyuwangi. Kalau di Surabaya ada namanya Cakning Surabaya. Kemudian juga saya melanjutkan ke Raka-Raki Jawa Timur, dan alhamdulillah pada tahun 2021 saya diamanahi sebagai Raki Jawa Timur 2021. Lalu baru di tahun 2023 saya mengikuti satu ajang pageant juga bernama Putri Otonomi Indonesia, dan akhirnya di tahun 2025 saya mengikuti Putri Indonesia Jawa Timur 2025. Dan untuk kesehariannya, sebenarnya saya juga melanjutkan usaha dari ayah saya di bidang pendidikan, dan saat ini saya merupakan mahasiswa S2 Manajemen dari Untak Surabaya. Sebenarnya untuk membagi waktu, time management, karena memang dari kecil sudah terbiasa aktif, dari kecil sudah mengikuti dunia modeling, kemudian juga sempat menjadi atlet renang juga, dan mengikuti beberapa lomba lainnya di bidang akademik seperti Olimpiade Bahasa Inggris, kemudian Olimpiade Sains, dan lain sebagainya. Jadi sudah terbiasa memang untuk manajemen waktu. Dan cara membagi waktu versi Via adalah dengan melakukan skala prioritas. Jadi apa yang saya lakukan hari ini adalah apa yang menjadi prioritas terlebih dahulu, seperti itu. Dan dalam hidup saya yang menjadi prioritas adalah pendidikan. Maka dari itu dari kecil saya selalu memprioritaskan dan mengutamakan pendidikan. Kalau tantangan terbesar sebenarnya mungkin lebih ke suka duka ya. Jadi suka dukanya karena memang saya sebelumnya stay di Banyuwangi, dan setiap agenda di Jawa Timur, Putri Indonesia Jawa Timur selalu ada di Surabaya. Jadi lumayan jauh karena harus bolak-balik pada saat prakarantina, audisi. Tapi sejak Januari tahun 2025 saya stay di Surabaya. Jadi itu bukan lagi kendala ya seharusnya. Dan sebenarnya lebih ke melawan ketakutan diri sendiri, melawan rasa tidak percaya diri. Jadi lebih ke arah internal untuk melawan hal-hal tersebut. Jadi tantangannya itu sebenarnya dari diri kita sendiri gitu. Oke, sebenarnya kalau dari keluarga besar semuanya suportif, dan dari teman-teman, sahabat, tim semua juga sangat mendukung dan sangat suportif. So I'm very grateful. Pasti ada kalanya kita tidak merasa percaya diri. Mungkin pada awalnya ketika belum bertanding, ketika belum audisi, pasti merasa kurang. Saya pribadi sempat harus menurunkan berat badan. Maksudnya saya merasa kurang percaya diri dengan berat badan saya, dan saya merasa tubuh saya kurang proporsional pada saat itu. Dan sejak itu saya memutuskan untuk mengikuti Putri Indonesia Jawa Timur. Saya konsisten untuk melakukan diet, dan dietnya ke dokter gizi juga, dan alhamdulillah berhasil turun 9 kilo. Jadi lebih ke arah, kalau saya pada saat itu adalah lebih ke arah fisik untuk insecure-nya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu memang banyak hal-hal yang perlu dievaluasi, diperbaiki. Tapi I do believe that aku mempunyai potensi yang cukup, aku mempunyai skill yang cukup, dan perlu terus berkembang dan belajar sehingga nantinya bisa menampilkan yang maksimal. Ketika saya pribadi merasa tidak percaya diri, pastinya saya take a deep breath. Jadi saya selalu melakukan take a deep breath, accept anything
apapun itu, apa yang ada di diri saya selalu accept that. Dan ketika kita sudah menerima, kita tahu nih apa yang harus kita lakukan. Mungkin pada saat itu saya merasa memiliki masalah di berat badan. So that's why saya melakukan diet pada saat itu. Dan kemudian apabila ada insecurity lain, mungkin dari public speaking dan lain sebagainya, itu bisa dipelajari. Jadi bagaimana kita menyadari apa yang kita perlukan dan apa kekurangan kita, dan jangan lupa atas kelebihan diri kita juga. Kita harus improve our skill, kita harus find our potential untuk achieve success itu sendiri. Menurut saya, the key is konsistensi. Karena apapun yang kita lakukan, tapi kalau kita tidak konsisten, of course itu akan sia-sia. Mungkin boleh sedikit cerita, jadi sebelumnya selalu takut dan berdiri di belakang mamah pada saat itu. Takut ketemu orang, selalu nangis, dan lain sebagainya. Akhirnya mengikuti diri dan diikutkan oleh orang tua tentunya di salah satu sekolah modeling di Banyuwangi, yang mana ternyata di situ juga harus ada kepribadian schoolnya. So at that moment belajar mulai dari kepribadian, personality, kemudian juga modeling school. Akhirnya dari situ tumbuh rasa percaya diri. Lalu ada cerita lain juga, saya sangat takut sebelumnya untuk mandi air dingin. That's why my parents joined me untuk ke swimming club, dan ternyata tidak terduga malah menjadi atlet renang pada saat itu. So aku rasa segala sesuatu yang mungkin kita tidak nyaman itu justru malah bisa membuahkan hasil yang maksimal. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya dulu terpaksa, akhirnya terbiasa, dan hopefully menjadi luar biasa seperti itu. Jadi kunci dari keberhasilan menurut saya adalah konsistensi dan kemauan yang keras. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai keinginan dan passion, it's a very good thing and a good start. Justru dari hal-hal itu kalian bisa mengembangkan. Mungkin kalian belum disupport oleh orang tua atau sekitar, tapi kalian memiliki kemauan. Jadi dijalani aja dulu. Dijalankan sendiri dulu, kemudian apabila teman-teman sudah yakin atas apa yang teman-teman mau tersebut dan ingin di jalan itu, coba diobrolin sama orang tua, keluarga, dan orang-orang sekitar. Karena memang sebenarnya dukungan orang sekitar, circle kita itu juga sangat berpengaruh terhadap jalan hidup kita. Lingkungan yang positif tentunya akan membawa hal yang ke positif juga. Lingkungan yang negatif juga pasti akan membawa kita ke arah yang negatif juga. That's why apabila memang teman-teman belum disupport, jalani aja dulu and show that you can do that. Itu adalah passion kalian dan itu adalah apa yang kalian miliki. Saya rasa melalui pembuktian diri, hal tersebut juga akan membuka mata orang-orang di sekitar kita bahwa kita bisa melakukan hal tersebut. Sebenarnya pada saat itu perasaannya mixed feeling, karena waktu tulas standing pastinya di pikiran adalah bismillah, bismillah, bismillah. I mean, pada saat itu saya pasrah ke Tuhan. Saya pada saat itu hanya berpikir kalau memang ini adalah rezeki saya, insya Allah tidak akan tertukar. Jadi pada saat itu ketika akhirnya dinobatkan dan di crowning oleh senior saya merasa senang tapi a little bit nervous karena harus berlaga di nasional, yang mana senior saya memiliki prestasi luar biasa, selalu placement on top. So it's a little bit pressure there, tapi kembali lagi bahwa saya yakin Tuhan memberikan amanah itu tidak salah pundak. Wah, persiapannya sejak dari crowning moment itu sudah langsung photoshoot, and then kita juga ada beberapa treatment, mulai dari treatment gigi, kemudian juga treatment kulit, wajah, lalu juga kita tidak lupa ada catwalk class, makeup class, public speaking class, English class. So, jadi persiapannya banyak sekali. Kita juga ada photoshoot, pembuatan video profile. Jadi since crowning moment itu sudah melakukan persiapan yang lumayan padat dan hopefully hasilnya bisa memberikan yang terbaik. Untuk masyarakat Jawa Timur, sebelumnya terima kasih banyak karena sudah selalu mendukung dan juga mendoakan
Tapi kalau boleh mohon dukungan doanya sekali lagi untuk saya berangkat ke nasional dan semoga bisa membanggakan dan mengharumkan nama Jawa Timur lagi. Klik womanblitz.com for your daily inspiration.